Suami panjenengan itu bukan malaikat. Gini kula nggih pun ngertos tadi. Ya, maksudnya disadari itu. Maka jangan pernah berharap suaminya akan berperilaku seperti malaikat. Malaikat ki ora penginan, ora lalinan, gitu ya. Nah, terus ora aneh-aneh. Malaikat ki lurus, gitu ya. Kon sujud, gitu ya. Malaikat tidak tergoda dengan apa-apa. Malaikat kok uruh wong ayu kok nglirek, enggak, itu bukan malaikat itu berarti ya. Nah, lihat ada masakan komentar ya, itu bukan malaikat. Kalau yang seperti itu berarti manusia ya. Bapak-bapak, istri kita itu juga bukan bidadari yang tak pernah luput dari salah. Mereka manusia biasa yang bisa berbuat salah dan dosa. Tapi yakinlah di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang kita sukai. Maka kuncinya adalah mensyukuri kelebihan dan sabar dengan kekurangan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa aqim sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma rahamna bil Qur'an, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, khatiullah, ibu-ibu, bapak dan saudara, sama kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, minta tolong kipas yang ini sama yang ini dimatikan. Nah, begini lebih tenang. Panjenengan yang butuh kipas, kipasnya diarahkan ke sana, gitu ya. Kok enggak mati? Dari mana? Saklarnya di mana ini? Di? Itu lampu berarti ya. Setiap orang yang hidup pasti memiliki harapan, pasti memiliki keinginan, dan dalam level yang lebih serius lagi adalah cita-cita. Dan hendaknya setiap diri menyadari bahwa kita ini hidup di dunia yang tidak semua harapan akan terwujud menjadi kenyataan. Tidak bisa mati, tidak bisa. Oh, kalau mati satu mati semua. Oh iya. Ada yang mendesak butuh kipas. Oh enggak berarti. Atau ngalah sama saya berarti ya. Oh, mati satu mati semua ya. Jadi kalau senang kipas harus senang kipas semua berarti ya. Ya 1 jam saja nanti kipasnya tidak usah dinyalakan. Kalau sudah selesai nanti panjenengan yang senang kipas silahkan boleh kipasan berarti ya.
itu termasuk harapan. Jadi ya, harapan saya itu tidak sembribit. Jadi ya. Nah, kalau harapan jenengan sembribit dan kalau tidak pakai kipas kemudian menderita atau gerah sehingga pilih daripada orang kipasan mending rasa pengajian. Gitu ya. Nah, kalau sampai seperti itu levelnya saya mengalah. Gitu ya. Sudah saya dingin tidak apa-apa. Gitu ya. Yang penting kajian jalan terus. Gitu ya. Tapi kalau kira-kira tidak mendesak ya sudah berarti dimatikan plus rodong ngirit itu ya. Nah, dan menurut teori kesehatan, ya, kipas itu menerbangkan partikel-partikel, ya. Nah, jadi di sini itu ada debu-debu itu bahasa kerennya partikel. Kalau dikipasi itu mubat mabit ya, ke sana kemari. Nah, itu yang masuk ke hidung kita, dihirup masuk ke saluran pernafasan itu bikin tidak sehat. Jari ini loh gitu ya. Nah, jari ini saya juga tidak neliti. Tapi ini kalau di sinar mataharinya masuk itu kelihatan ya, kelihatan debunya ya. Nah, begitu. Itu argumennya wong sing ora seneng kipas ya. Ya, jadi harapan itu kita harus punya ya. Karena kalau tidak punya harapan berarti mati ya. Bahkan kita mati saja itu diajarkan untuk memiliki harapan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan dan di kehidupan yang kedua itu kita berharap mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang abadi. Tapi selama hidup di dunia, harapan itu akan bersaing dengan harapan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga ada kalanya harapan terwujud sebagaimana yang kita canangkan, ada kalanya di waktu yang lain ya, harapan banyak orang itu harus diturunkan atau mendapatkan tidak seperti yang direncanakan. Karena kalau harapan setiap manusia diwujudkan oleh Allah, niscaya kita harus pindah alam. Contoh, setiap kita akan berharap badannya sehat, betul? Nah, kapan? Sejak lahir sampai mati. Begitu kan? Nek iso ke wong urip ki aja lara. Jadi dan itu caranya ya begitu itu. Agar kita tetap sehat, itu tipsnya jangan sakit. Jadi ya, itu cak lontong begitu tadi. Nah, setiap orang itu pengen sehat, butuh sehat, pengennya sehat, sehingga bisa makan apa saja yang dia suka. Tapi ternyata tidak setiap keinginan untuk sehat bisa terwujud. Karena kalau setiap orang sehat, maka nomor satu, rumah sakit tutup. Begitu kan? Yang kedua, fakultas kedokteran tutup. Yang ketiga, apotek tutup. Fakultas farmasi tutup. Kenapa? Orang sehat semua. Jadi nggak perlu rumah sakit, tidak perlu. Fakultas kedokteran untuk apa? Orang sehat semua kan. Kemudian tukang pijet ya tutup. Nggak ada orang pegel-pegel, nggak ada, sehat semua. Herbal tutup. Nah, gitu kan jadinya. Nah, kemudian akupunktur juga tutup, bekam juga tidak ada lagi. Sehingga Allah mengatur. Ada yang sehat, ada yang sakit. Nah, begitu pula dengan harta. Setiap orang kan pengen kaya, pengen duitnya banyak. Sehingga dengan uang itu dia bisa dapatkan semua yang diinginkan. Bayangkan kalau semua orang kaya, maka nomor satu yang tutup apa? Sekolah-sekolah murah tutup. Kenapa? Karena semuanya pengen sekolah yang mahal. Di Semarang itu sekolah yang mahal apa? Misalnya Al-Azhar ya, yang sing Islam ya. Yang lainnya mungkin Kanisius ya. Al-Azhar yang uang mukanya 25 juta atau 30 juta ya. Setiap orang anaknya akan disekolahkan ke situ. Kenapa? Yang fasilitasnya lengkap. Yang pokoknya yang mahal, orang kaya itu pengennya mahal. Kemudian warung-warung, warteg, itu pedagang kaki lima tutup semua, karena orang kaya tidak mau makan di warteg, pengennya di restoran-restoran mahal. Jadi akan terjadi ketimpangan dan
Itu bukan tabiat dunia. Sehingga yang tidak siap dengan keadaan, situasi bahwa dia akan ketemu dengan hal-hal yang kadang tidak dia harapkan, maka disarankan jangan hidup di dunia. Sebaiknya langsung masuk surga. Nah, kalau di surga nanti setiap keinginan akan diwujudkan oleh Allah menjadi kenyataan. Inilah yang akan kita pelajari, bagaimana apa yang harus kita lakukan saat harapan tak sesuai dengan kenyataan. Dan judul ini spesifik saya ajak panjenengan untuk membicarakannya di ruang lingkup keluarga. Saat awal menikah dulu terbayang menjadi pasangan yang sakinah, penuh ketenangan, mawaddah, penuh cinta, rahmah, penuh kasih sayang. Ketika suami pulang kerja, ini harapan suami, disambut istri yang tampak cantik dan ramah, maka suami pun betah di rumah karena walaupun cantik, istri pun pandai memasak dengan menu seperti restoran-restoran terkenal. Maka istri pun bahagia. Nah, ini harapan istri karena memiliki suami yang solih, penuh perhatian, rajin ibadah dan betah di rumah. Nah, ini mesti kalau yang seperti ini itu duitnya wis kecukupan, wis ora masalah, katanya. Itu harapan, katanya. Namun bayang-bayang harapan itu sirna seiring usia pernikahan yang bertambah. Sosok yang dulu diidamkan menjadi pasangan yang diharapkan itu pun luntur setelah karakter asli pasangan mulai kelihatan. Entah ini karakter asli atau karakter jadi-jadian. Tapi saat awal pernikahan dengan setelah usia pernikahan masuk tahun ke-5 kok berubah. Ada yang dulu menikah dengan ustadzah. Nah ini laki-laki. Laki-laki menikah dengan ustadzah dengan harapan kelak bisa saling mengingatkan perkara ibadah. Anak-anak bisa lebih paham agama, memiliki akhlak mulia kalau diperintah sami'na wa ata'na. Namun semakin kesini merasakan ternyata harapan tak kunjung tiba karena istri malah sibuk jualan online. Dan jualannya itu harus live, gitu ya. Nah, sekarang kan sedang musim itu ya. Ayo kakak silahkan beli, silahkan COD, silahkan check out, ini ya segera tinggal 10 menit lagi nih kakak, silahkan diambil ya. Nah, itu ramai sekali itu ya. Ustadz kok tahu? Saya kadang lihat ya. Nah, saya kadang lihat. Lu kok lihat? Istri saya yang buka ya. Istri saya yang buka ya. Kalau istri saya tidak jualan, tapi bagian yang beli ya. Nah, bagian yang beli nanti kalau bisa dapat yang murah-murah gitu, itu jual lagi. Nah, tapi jualnya tidak pakai online, ya. Karena saya kadang juga terlintas, jualan gitu ramai sekali, ya. Tapi saya tidak bisa melayani orang seperti itu. Kon bunteli, kon ngirim, wah itu saya tidak bisa itu. Saya senangnya itu dikirimi, ya. Nah, kalau kon ngirimi itu tidak telaten saya, ya. Ngambil tenaga pak, aku yang ngaturnya bagaimana belum tahu. Sibuk jualan online dengan alasan bisa dapat profit sampingan hingga kemudian perhatian anak berkurang. Ada yang berharap kalau menikah dengan wanita karier akan lebih mudah bahagia. Kenapa iki mas? Katanya kok sampai mau tadi ya? Hah? Oh kabelnya error tadi ya. Ya asal orangnya tetap sehat tidak apa-apa tadi ya. Punya istri yang bekerja, yang berkarir itu di satu sisi lebih mudah untuk bahagia karena beban ekonomi yang memang berat hari ini bisa diangkat bersama.
Kalau nyari siapa yang salah, kita akan segera temukan. Jokowi sing salah, berarti ya. Nah, pokoknya melu Rocky Gerung, apa-apa sing salah Jokowi, berarti ya. Kenapa? Dia kan memang dia dipilih, dia digaji untuk memikirkan rakyat, untuk mengangkat ekonomi rakyat, untuk memakmurkan, untuk ya mencukupi kebutuhan dasar rakyat, berarti ya. Nah, pokoknya sing salah presiden, berarti ya. Nah, tapi dengan menyalahkan tok itu tidak menjadikan kemudian urusan ekonomi kita jadi beres kan, berarti ya. Ya, dia akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Tapi kita juga akan mempertanggungjawabkan posisi kita sebagai suami dan sebagai istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang laki-laki memiliki istri yang sudah bekerja dengan pendapatan yang ya cukup menggiurkan. Harapannya nanti urusan ekonomi itu bisa bareng-bareng. Tapi nyatanya tidak seperti itu juga. Karena sikap istri kemudian mulai berubah ketika dia tahu ternyata penghasilannya lebih banyak dibanding gaji suaminya. Sehingga penghormatan dan penghargaan kepada suami mulai berubah menjadi kesetaraan. Bahkan kemudian bergeser menjadi meremehkan. Ini hati-hati ya para suami dan juga hati-hati para istri ya, karena kadang itu terjadi tanpa disadari. Laki-laki itu tabiatnya aslinya, apalagi tadi fitrahnya, laki-laki itu dihormati, ditaati karena dia harus memiliki qawwamah. Dia harus memiliki ya, kepemimpinan. Dia harus bisa memberikan perintah. Dia harus punya aturan untuk melarang sesuatu. Ya, jadi suami itu memang desainnya begitu. Kalau tidak begitu, itu keluar dari desain asli. Nah, istri itu tabiatnya disayangi. Ya. Tabiatnya dia diperintah. Maka suami dan istri ketika hidup dalam sebuah laki-laki perempuan ketika sudah menyepakati hidup dalam sebuah rumah tangga itu harus jelas siapa pemimpinnya. Dan Islam sudah mendesain Allah yang maha agung, Allah yang maha mengetahui makhluk yang dia ciptakan sudah mengatur bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, suami itu pemimpin bagi istrinya. Siapa yang tidak menjalankan, pasangan manapun yang tidak menjalankan konsep ini, pasti akan terjadi ketimpangan. Walaupun sudah berusaha untuk menekan egonya, tetap suatu saat akan muncul. Nah, suami yang didesain untuk menjadi pemimpin, itu juga ada potensi untuk kemudian melemah. Begitu pula wanita yang didesain untuk dipimpin itu kadang ada potensi untuk kemudian ada dorongan untuk kadang mengambil alih. Ketika ya salah satunya ini ketika dia tahu ini tidak semua ya, tapi secara umum begitu. Maka para suami kita itu benar-benar akan qawwam, akan tegak kepemimpinan kita di rumah tangga kalau salah satunya nafkah atau kebutuhan rumah itu suami yang menanggung. Semakin penuh maka akan semakin ditaati. Dan itu normal. Benar begitu? Nah, kalau semua kebutuhan di dalam rumah itu suami yang menanggung, maka istri itu akan lebih mudah taat kepada suaminya. Kenapa? Ya karena memang semua sumbernya dari suami. Beras yang beli suami, sabun yang beli suami, duitnya sekolah suami, ya. Listrik yang bayar suami, SPP anak-anak yang bayar suami. Ya. Itu rembukannya pena. Ya. Walaupun ini bukan halal haram ya, bukan soal halal haram. Kemudian kalau istri juga punya penghasilan terus jadi haram, tidak juga. Tapi dua-duanya perlu belajar untuk mengatur komunikasi yang baik dan bagaimana sirkulasi dalam hubungan itu di dalam rumah tangga tersebut.
Ada laki-laki yang menikah dengan wanita cantik, rupawan. Harapannya bisa memperbaiki keturunan dan membuat betah berlama-lama di rumah. Tapi hari demi hari semakin bosan saja melihat si istri karena kecantikan wajahnya ternyata tak seindah tutur kata dan tingkah lakunya. Punya istri cantik itu sesuai harapan, tapi kalau cantik ternyata galak, galak ke sok teradung, nah, jadi jebret begitu kan, itu galak. Ayam itu kita sebut galak sok teradungi kancane, jadi istri galak itu sok teradung suamine, jadi punya istri cantik itu pasti sesuai harapan, tapi ternyata ketika setelah berjalan sekian tahun itu ketus, jadi sering cemberut, omongannya kasar, lama-lama kecantikannya itu tidak lagi menjadi penting di depan suaminya. Kenapa? Karena cantiknya sudah dimiliki. Cantiknya sudah dimiliki. Kemudian yang diharapkan kan kelembutan, kasih sayang. Nah, maka nanti kita akan belajar bagaimana cara menghadapinya. Punya istri cantik, galak itu berat. Apalagi wis elek, galak susah itu saya abot tadi. Atau ada seorang wanita, nah yang itu bagian suami tadi. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang ustadz. Nah ini yang kita pakai contoh yang ustadz dan ustadzah lah biar orang lain tidak tersinggung. Nah, sebagian di sini kan ustadz, banyak ustadz sini ya. Tapi saya tidak membahas ustadz yang di sini lah ya, bahas ustadz yang di sana. Atau paling tidak yang inilah kalau ada tadi konotasi yang kurang baik itu. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang ustadz dengan harapan suaminya itu akan mendidiknya dan banyak mengingatkan tentang urusan agamanya. Tapi ternyata sang ustadz itu justru jarang di rumah dengan alasan rapat dan dakwah. Tugas kesana kemari. Sekalipun pulang hanya setor baju kotor. Tidak ada waktu untuk membina dan mengajari istri serta anak-anaknya. Apalagi untuk sekedar berbincang dan mendengarkan keluh kesah istri yang seharian bergelut dengan pekerjaan rumah yang tak pernah selesai. Pikiran suaminya hanya dalam tanda kutip dakwah. Ya. Dakwah, rapat, ya. Sering keluar. Ya. Sehingga harapan punya suami seorang ustadz itu yang didampingi di rumah, ya, mendengarkan keluh kesahnya, menceritakan bagaimana repotnya ngurusi anak. Nah, karena suaminya capek di luar, ketika pulang ke rumah, istri baru mau cerita, itu suaminya langsung jawab, oh aku kesel tak leren sih. Nah, itu sekali, ya. Besok diulangi, iki aku gak ono gawen menyiapkan materi. Nah, besok lagi, Pak, Mas atau Bah, ini anak-anak tolong diajari ngaji, kan penjenengan yang fasih, loh lah kowe kan wis tak ajari, nah kula dereng saged, saya belum bisa kok. Nanti kalau saya ngajari malah hasilnya kurang bagus, nanti penjenengan tidak bisa menerima. Loh waktu saya itu banyak di luar, nah, itu sudah jadi masalah itu. Maka akhirnya karena harapan yang diinginkan tidak terwujud, banyak suami istri yang kemudian merasa jenuh dengan pasangannya. Ini bukan hanya yang ustadz dan ustadzah ya. Mudah-mudahan yang ustadz dan ustadzah itu bisa lebih menjaga. Sebagiannya banyak terjadi di luar. Kemudian mereka kecewa dengan pernikahan yang telah dijalani dan tidak sedikit yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri. Maka Bang Haji Romai Rama kemudian muncul membawa kalimat kau yang memulai dan kau yang mengakhiri. Berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jadi selama 1 tahun
itu terjadi perceraian 516.000. Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, 516.000 satu tahun itu 12 bulan. Berarti kalau kita bagi per bulan ketemunya 43.000. Ini harus percaya karena sudah saya hitung nih, pakai kalkulator berarti. 43.000 itu satu bulan. Satu bulan itu 30 hari. Berarti kalau dibagi 30 ketemunya 1433 per hari. Loh banyak, iya banyak berarti ya. Satu hari itu 24 jam. 1433 dibagi 24 ketemunya 59,72 per jam. Satu jam itu 60 menit ya. Nah ini karo konco kan ini mau 59,72. Nah, anggap saja 60 gitu ya. Nah, berarti ketemunya setiap menit itu terjadi satu perceraian. Setiap menit. Se-Indonesia ketemunya. Lu apa ada orang bercerai jam 12 malam jam 1? Ya enggak ada. Sidang di pengadilan agama kok jam 12 malam enggak ada. Tapi yang balang-balangan piring harus yang bengok-bengok jam 12 malam itu ada. Atau suami yang diusir sama keluarganya terus minggat ya, jam 12 malam ada. Atau istri yang dikeplak suaminya jam 1 malam juga ada. Setiap suami dan istri pasti punya harapan terhadap pasangannya. Namun sebagaimana yang tadi di awal saya sampaikan, kita harus punya harapan terkait dengan urusan dunia kita, apalagi dengan urusan akhirat kita. Namun begitu pula yang akan kita hadapi terkait dengan pasangan kita dalam rumah tangga, bahwa tidak semua harapan tersebut pasti wujud menjadi kenyataan. Perbedaan karakter, beda sudut pandang, beda pengalaman dan wawasan, beda latar belakang orang tuanya, beda asalnya, beda bahasanya, beda standar masing-masing sebelum menikah, termasuk beda psikologi antara laki-laki dan perempuan, menjadikan dua kepala itu tidak bisa dipaksa bersatu dalam kesamaan. Maka bagaimanapun semuanya kita terhadap pasangan yang tak sesuai dengan harapan kita dulu, pastilah ada satu, dua, bahkan banyak hal yang kita sukai kalau diakui. Nah, kecuali kalau sudah memang tidak diakui atau memang sudah mau berpindah ke lain hati, nah itu beda lagi, tidak ketemu-temu. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar suami istri menurunkan harapannya dan menerima pasangannya sebagaimana adanya. Inilah petunjuk Nabi kita SAW sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, janganlah seorang suami membenci seorang mukminah, maksudnya istrinya, jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula berlaku sebaliknya. Kalau si istri melihat kekurangan pada suaminya, maka lihatlah kelebihannya. Fokuslah dengan kelebihannya. Diikuti dengan kesadaran bahwa setiap orang pasti akan mengalami ujian, dan sangat mungkin satu di antara ujian tersebut adalah kekurangan pada pasangan kita. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi
hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah. Ujian itu senantiasa menimpa orang mukmin pada dirinya, anaknya dan hartanya hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Diceritakan ada seorang laki-laki soleh namanya Abu Muhammad bin Zaid. Beliau memiliki seorang istri yang sikapnya kurang baik. Mohon maaf ibu-ibu, ini contohnya istri yang kurang baik. Nanti di waktu lain ada yang suami yang kurang baik. Istrinya tidak sepenuhnya memenuhi hak suami, bahkan tidak jarang dia menyakiti sang suami dengan ucapan lisannya. Ada yang kemudian berkomentar tentang istrinya kepada Abu Muhammad ini. Dengan gimana ini orang alim kok bisa punya istri yang mohon maaf seperti itu. Nah, kira-kira begitu komentarnya. Maka beliau menjawab, alhamdulillah aku adalah orang yang telah diberi nikmat yang sempurna oleh Allah. Nah, mungkin aku punya harta, badanku sehat, aku juga punya budak. Nah, mungkin istriku ini diutus sebagai hukuman atas dosaku. Aku khawatir bila aku menceraikannya akan turun hukuman yang lebih keras daripada apa yang selama ini aku dapatkan darinya. Tapi saya sarankan kalimat seperti ini sebaiknya juga tidak didengar oleh istri. Nah, karena belum tentu dampaknya baik. Ini kalimat yang ya untuk internal, untuk diri suami yang merasa cukup berat diuji dengan keberadaan istri. Ada kisah yang lain yang pernah saya baca dalam buku hiburan orang-orang soleh, ya, terbitan Al-Qawam atau Aqwam Solo. Ada seorang wanita cantik sekali, cantik banget. Suaminya jelek banget. Pasangan ini tinggal di rumah baru, di kampung baru. Maka tidak berapa lama menjadi pusat perhatian karena kecantikan wanita ini di atas rata-rata. Ya misalnya kayak kalau ada artis datang ke sini itu kan nanti terus jadi ya memang beda ya. Beda. Yang kita lihat cantik di TV itu biasa, itu kalau dibawa ke sini jadi luar biasa. Apalagi di TV sudah luar biasa, ke sini itu semakin bikin laki-laki bisa bingung ora kerja-kerja nanti. Nah, wanita ini cantik sekali, sementara suaminya jelek sekali. Hingga warga kampung itu ya heboh. Yang perempuan yang menyayangkan, apalagi yang laki-laki. Nah, sebagian laki-laki yang sing rumangsa rada cukup layak gitu. Kenapa biyen ora ketemu aku umpama iki carane ben sing lanang ki ndang mati ngono piye dadi iso diambil alih dadi. Nah, yang pikirannya jelek tadi ya. Nah, sampai kemudian ada seorang laki-laki paruh baya yang memang sedang lewat di depan rumah perempuan cantik itu, dan si perempuan itu sedang berada di luar rumah, di halaman begitu ya, entah nyapu atau yang lainnya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam ya. Suaminya ada di rumah Mbak. Ini sebagian rekayasa saya ya ceritanya ya. Tapi intinya nanti akan masuk sesuai yang saya baca ya. Suaminya ada di rumah Mbak. Loh, sedang kerja Pak. Oh alhamdulillah. Loh alhamdulillah Pak. Enggak, ini cuman saya lewat sebentar dan mohon maaf mengganggu barang 2-3 menit Pak. Oh iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya ini walaupun tidak menjadi utusan tapi kelihatannya mewakili keresahan dan kehebohan di kampung ini Pak. Loh ada apa toh Pak? Ya gara-gara jenengan itu ya. Loh kok gara-gara saya? Salah saya apa? Ya. Jenengan tidak salah, hanya keberadaan jenengan sama suami itu yang bikin warga sini tuh heboh loh. Ya. Emang ada apa toh Pak? Begini, jenengan kan cantik. Subhanallah, Allah menguji saya dengan wajah cantik Pak. Ini jawaban wanita solihah begitu ya. Bukan, oh biayanya larang kok Pak, ya enggak begitu ya.
Terus apa masalahnya Pak? Nah itu, jenengan itu cantiknya luar biasa, itu kok bisa punya suami jelek maksud jenengan katanya. Itu kata orang-orang itu Pak. Nah, menurut jenengan, ya saya sih ya sama katanya. Nah itu warga itu pada heran, wanita secantik jenengan kok bisa punya suami sejelek itu? Itu ceritanya bagaimana? Saya juga tidak begitu paham Pak. Saya itu berusaha untuk menjadi wanita solihah itu saja. Kemudian waktu itu saya sedang berada di dalam, kemudian ada tamu. Nah tidak lama setelah itu bapak masuk nemui saya. Duk, itu di luar ada laki-laki soleh yang melamar kamu. Bagaimana menurutmu? Maka saya jawab, saya ikut apa kata bapak. Nah, kalau menurut bapak laki-laki itu baik untuk saya, ya saya akan jalani. Wanita solihah ya. Kamu tidak pengen lihat, saya percaya sama bapak. Ternyata itu anak temannya bapaknya. Dan memang soleh, laki-laki soleh. Dengan banyak kebaikan yang ada pada laki-laki itu. Terus setelah itu saya dinikahkan. Dia tidak lihat wujud suaminya seperti apa. Ketika itu saya tidak lihat, dan saya tidak pengen lihat. Pokoknya saya percayakan sama bapak saya. Dan ternyata ya seperti itu suami saya. Terus jenengan tidak menyesal. Untuk apa saya menyesal? Berarti, wong kita itu berpasangan tidak lama. Berarti, nanti kalau berdua masuk surga, saya sama suami masuk surga, nanti suami saya akan dirubah oleh Allah menjadi seganteng Nabi Yusuf. Ya paling beberapa puluh tahun paling kita sama-sama mati, itu salah satu meninggalkannya. Jadi nggak ada yang saya sesali. Dengan kecantikan seperti ini, dia tidak. Untuk apa? Ini saya jalani saja. Tapi barangkali suami saya itu dulu pernah melakukan amal soleh yang menjadikan Allah ridho kepadanya, sehingga menjadikan diri saya sebagai salah satu balasannya di dunia. Nah barangkali pula saya itu dulu pernah melakukan satu perbuatan yang menjadikan Allah marah sama saya, kemudian menjadikan suami saya sebagai ujian bagi saya di dunia. Oh begitu tadi? Iya berarti tidak ada peluang ini. Loh, peluang apa Pak? Ya enggak sih Pak, makasih ya. Jadi memang wanita solihah ya. Ya sudah, gitu saja Pak, saya permisi ya. Oh, ini info ini disampaikan ke tetangga-tetangganya. Tidak berapa lama suaminya pulang. Pulang dari tempat kerja. Berkeringat. Begitu suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si istri ini buru-buru. Sapu ditaruh, yang lainnya ditaruh, dan memang sudah disiapkan di dalam rumah, masakan sudah siap, sudah dibersihkan. Segera nyambut suaminya, wanita solihah ya. Waalaikumsalam Mas, jabat tangannya, dicium tangannya. Bayangkan ibu-ibu ini ya, tangan suaminya itu kasar, dirijine gede-gede ya, turu ireng ya. Gupa oli sih sandat ya. Nah ini kerjanya ning bengkel ya. Nah buka oli, dicium tangannya, kemudian digandeng, dibawa, diajak masuk ke rumah, kemudian dipersilahkan duduk, diambilkan handuk, dilap keringatnya. Kalau dia pakai sepatu, dilepaskan sepatunya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi pernah mendapat perlakuan begitu? Ya. Belum, ya. Ya, Bu, satu kali aja dicoba Ibu ya. Sekali saja. Anggap ini sebagai challenge, tantangan ya. Ya orang ikhlas sudah apa-apa, pokoknya dicoba sekali saja ya. Dicoba, nanti lihat apa yang akan terjadi ya. Nah, begitu ulang suaminya malah kaget. Bu, kenapa iki ya? Nah, Allahu la ilaha illallah wal hayyul. Oh, aku kira kesurupan ya. Soalnya biasanya orang ngono ya. Tapi dicoba enggak apa-apa, ini kebaikan dan saya yakin hasilnya akan menjadi baik. Nah, jadi kalau sudah diperlakukan begitu kan nanti bisa besok diulang lagi, nanti yang biasanya tidak keluar ya. Ngerti. Bu nyabuk lah bagi Pak, iki selempitan biasanya orang metu ya, kok jadi aneh, luar biasa ini jadi keluar. Nah si istri tadi itu setelah suaminya dilayani, sudah silahkan minum ya. Kemudian si istri duduk di sebelahnya. Mas, saya mau cerita. Boleh enggak? Oh boleh ya. Mau cerita apa toh? Tapi
sebelumnya mohon panjenengan tidak marah. Kenapa saya harus marah? Bagaimana saya bisa marah dengan wanita secantik kamu? Tapi beneran ini Mas, jenengan tidak akan marah kalau saya ceritain ya. Enggak, kenapa saya harus marah? Beneran jenengan tidak akan marah. Saya justru akan marah nek kowe randang cerita. Tadi itu lewat bapak-bapak. Terus ya dia bilang katanya saya kok cantik. Oh bagus, berarti bapak-bapak itu sehat matanya. Terus apa lagi? Nah katanya beliau itu mewakili keresahan warga di sini. Warga di sini resah. Kenapa? Katanya gara-gara kita. Loh, memang kita salah apa? Nah itu yang maksud saya nanti saya ceritakan, mohon jenengan tidak marah. Oh enggak marah, ceritakan saja. Katanya saya itu cantik. Oh iya itu tadi sudah. Terus? Nah itu bapak itu tanya, saya cantik kok bisa punya suami? Tadi bilang apa bapak tadi itu? Jelek maksudmu tadi ya? Nah, itu kata bapak tadi. Lah menurutmu? Ya saya tidak bisa menyanggah saya tidak bisa membantah. Tapi jenengan tidak tersinggung teman? Oh enggak, kenapa saya tersinggung? Ini takdir Allah. Bahkan saya itu lebih baik daripada kamu. Loh, kok bisa begitu Mas? Loh iya, begini, saya itu didesain oleh Allah dengan fisik seperti ini. Orang katakan saya itu jelek, tapi dikaruniai istri secantik kamu. Nah, luar biasa kan? Nah, daripada kamu ditakdirkan oleh Allah dengan fisik secantik ini, hanya punya suami sejelek ini kan, berarti kan saya dan kamu lebih baik dan lebih beruntung saya. Iya ya Mas ya? Iya. Berarti insya Allah kita berdua masuk surga Mas. Loh, dari mana kamu tahu? Berarti ya kan kata ustadz-ustadz itu orang yang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Nah terus hubungannya sama kita? Nah jenengan kan punya istri seperti saya kan bersyukur. Nah saya punya suami seperti jenengan bersabar. Ya. Nah orang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Ya. Wah iya benar. Nah, mari kita masuk surga sekarang kan? Ya. Ya, jadi kira-kira begitu. Ya. Ada lagi kisah yang lain. Kisah ini diceritakan oleh Ustadz Farid Uqbah. Nah, dulu saya pernah satu momen walimahan dan beliau yang tausiah. Saya belum menemukan sumbernya, tapi saya percaya beliau banyak baca kan nanti. Nah, maka saya ceritakan ulang. Ada seorang soleh, seorang ulama namanya Surai. Beliau seorang hakim, maka panggilan Surai Al-Qadhi. Kemudian punya kenalan, punya teman orang ulama juga namanya As-Sa'bi. Nah, As-Sa'bi ini pernah bertanya kepada Surai. Surai sudah menjadi hakim selama 20 tahun. Ya Surai, sahabatku, temanku, engkau adalah seorang hakim yang adil. Selama 20 tahun ini di kota ini kamu pimpin dengan kebijakan, kebijaksanaan dan keadilan. Jadi semua perkara masalah yang dibawa di hadapanmu kamu putuskan dan memuaskan banyak pihak. Engkau adalah seorang hakim yang adil, yang bijaksana. Nah kami pengen tahu bagaimana kehidupanmu di dalam keluarga. Maka Surah Al-Qadhi menjawab, Alhamdulillah, selama 20 tahun ini saya menikah dengan istri saya, belum pernah sekalipun terjadi percekcokan antaraku dengan istriku di dalam rumah. Oh berarti di luar rumah? Ya enggak juga di luar katanya. Pokoknya belum pernah terjadi satupun perselisihan atau percekcokan. Bagaimana bisa begitu? Sejak awal menikah, begitu aku dinikahkan, ijab kabul oleh bapak dari istriku ini, kemudian aku dipersilahkan masuk ke dalam kamar istriku. Aku ucapkan salam, ketuk pintu, dibukakan, dijawab salam itu oleh wanita yang masih tertutup dengan niqabnya, dengan sadarnya. Kemudian aku minta izin untuk sholat. Maka aku sholat 2 rakaat di situ. Ternyata istriku juga sholat di belakangku. Setelah sholat, aku mau melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan.
Aku berdiri dan istriku pada posisi yang masih duduk, aku hendak mengangkat telapak tangan kananku, aku mau taruh, sentuhkan di atas ubun-ubun, pada ubun-ubun istriku. Nah, kan sunahnya begitu. Sudah dilakukan apa belum dulu Pak? Ya, kemudian didoakan kan, Allahumma, tuh, sing hafal kudune kene ya, nah, sing hafal kudune kene ya. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, orang cepat lali soalnya tadi. Hafal enggak tadi ya? Atau sudah dilakukan apa belum dulu? Nah, kalau ya alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum nanti dilakukan ke yang lain ya tadi. Baik, masa jangan tadi ya. Diulang nanti malam tadi ya. Nah, diulang nanti malam. Sunnahnya begitu. Nah, surah ini baru mau ngangkat tangan, istrinya tunggu sebentar. Silahkan panjenengan duduk dulu. Nah, maka aku duduk. Kemudian istriku itu membuka sadarnya dan ternyata dia adalah seorang wanita yang cantik luar biasa. Kemudian dia mulai berbicara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi. Tausiah ternyata dia. Nah, setelah mukadimah selesai, istrinya sampaikan, Kak, Mas, ya, atau Syekh atau siapa saja panggilannya, Mas. Mohon maaf, saya tidak kenal siapa panjenengan. Saya tahu panjenengan hanya dari bapak saya. Katanya panjenengan orang yang baik, orang yang soleh. Maka saya ikut apa kata bapak. Ini bukan wanita yang tadi loh ya, ini wanita yang lain lagi. Maka mulai saat ini tolong beritahukan kepadaku apa yang panjenengan sukai ada pada diriku, aku akan mengupayakannya. Dan beritahukan kepadaku apa yang tidak panjenengan sukai ada pada diriku, aku akan berusaha meninggalkannya. Silahkan. Maka surah Al-Qadhi Ustadz ulama tadi ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ketemu pertama itu tausiah tadi ya. Nah, istriku, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Saya ini juga tidak tahu siapa dirimu. Yang saya dengar kamu adalah wanita yang salihah, seorang penghafal Al-Quran, akhlaknya baik. Maka begitu pula saya. Apa yang kamu sukai ada pada diriku, aku akan mengupayakannya. Dan beritahukan kepadaku apa yang tidak kamu sukai ada pada diriku, aku akan meninggalkannya. Maka sejak saat itu mereka berdua saling menjaga agar semua yang ada pada dirinya itu disukai oleh pasangannya. Ini tidak terkait dengan halal haram loh ya. Tidak terkait dengan halal haram karena mereka dua-duanya orang-orang yang soleh dan solehah. Ya terkait dengan akhlak, adab, kebiasaan, termasuk selera makan. Jadi kalau sejak awal suaminya, saya suka masakan yang cenderung manis. Nah misalnya begitu, maka istrinya kan tahu, oh suami saya itu orang Jogja, nah, masakannya cenderung manis. Jadi, kalau dikasih pedas, gelegapan. Ya, kalau istrinya ternyata dari Surabaya, dari Demak, dari Madura, yang selerane pedas misalnya begitu, nah ya tinggal sesuaikan saja masakannya. Tidak bisa dipaksakan salah satu untuk menyukai selera yang lainnya. Nah maka bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, suami panjenengan itu yang mungkin salah satunya ada di sini karena ini 40 walu ya. Nah berarti kan hanya 8 suami yang hadir ya. Yang lainnya kerja kan ya. Suami panjenengan itu bukan malaikat. Gini kula nggih pun ngertos ya, maksudnya disadari itu. Maka jangan pernah berharap suaminya akan berperilaku seperti malaikat. Malaikat ki ora penginan, ora lalinan ya. Nah, terus ora aneh-aneh. Malaikat lurus ya. Sujud ya. Malaikat tidak tergoda dengan apa-apa. Malaikat kok uruh wong ayu kok nglirek, enggak, itu bukan malaikat itu berarti ya. Nah, lihat ada masakan komentar ya, itu bukan malaikat. Kalau yang seperti itu berarti manusia ya. Bapak-bapak, istri kita itu juga bukan bidadari yang tak pernah luput dari salah. Mereka manusia biasa yang bisa berbuat salah dan dosa. Tapi yakinlah di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan yang kita sukai.
Maka kuncinya adalah mensyukuri kelebihan dan sabar dengan kekurangan. Jadi inti materinya mau ngiki berarti ya. Bagaimana jika harapan tidak sesuai dengan kenyataan? Sabar, itu tok berarti ya. Jadi kalau jenengan sudah bisa sabar, selesai materinya berarti ya. Bagaimana mungkin kita kecewa dengan pasangan karena tak sesuai dengan harapan saat menikah dulu? Maka bagaimanapun, bukan bagaimana mungkin, bagaimanapun kita kecewa dengan pasangan yang tak sesuai dengan harapan, pasti ada banyak hal yang bisa kita sukai. Caranya begini, pasangan kita itu, ini dari sisi suaminya, mungkin istri kita itu suka ngomel, tapi masakannya enak. Nah maka fokusnya ke masakan enak, jangan ke ngomelnya. Lebih mudah lagi kalau kita belajar tadi psikologi wanita dengan mengetahui itu keterangan dari dokter Aisyah Dahlan misalnya, istri wanita itu kuotanya besar, orang tahu tuku neng orang tahu entek berarti. Jadi energinya besar, energi apa? Energi bicara. Nah, jadi kalau istri jenengan kok ngomongi oke itu satu sisi sabar, sisi lain bersyukur. Alhamdulillah bojoku wedok tenan. Nah, caranya begitu dat ya. Kowe kok ngomong wedat ya. Nah, maka dari sisi istri caranya kalau sadar suamiku kok ngomongi kok sidik ya. Ini juga disadari psikologi laki-laki. Oh, berarti suamiku memang laki-laki dat ya. Kemudian dengan WA banyak, Mas nyampe di mana, sama siapa, tadi mampir di mana, makan apa saja, menunya apa, harganya berapa, berarti ya jawabannya engko entani ning omah, berarti ya nah, berarti ya. Lah dawa WA berarti ya. Saya termasuk laki-laki kan, jadi saya tidak senang WA, kayaknya tidak senang berarti ya. Jadi kalau ada jamaah yang tanya, biasanya ibu-ibu tanya WA itu, ya tak jawab pakai voice note. Saya tidak telaten ngetik berarti ya. Nah, maka ngomong jadi begini Ibu. Dawa sak karep mulai ngrungokke kan tadi. Nah, saya lebih seneng ngomong dalam hal membahas materi gitu daripada nulis tadi. Mungkin pasangan kita kalah cantik dengan artis. Atau pasti ya. Nah, pasti tadi. Bukan mungkin tadi ya. Jadi kalau Bapak melihat kok banyak wanita yang lebih cantik dari istri kita misalnya begitu. Tapi lihat sisi yang lain bahwa istri kita lebih bisa menjaga diri dan pandai merawat buah hati. Karena di bojo artis itu repot loh Pak. Jangan belum pernah punya pengalaman punya istri artisan tadi. Kalau saya ya tidak pernah tadi ya. Tapi repot. Dan yang pasti biayanya larang tadi ya. Biayanya larang. Maka pasti tidak akan mampu tadi ya. Nah, sisi lain bagi ibu-ibu, suami kita itu mungkin bukan orang terpandang, tapi penyayang dan perhatian. Mungkin tidak sepintar orang-orang yang bergelar, tapi lebih sering belajar dan lebih dekat ke anak. Mungkin bukan pejabat, tapi sok ngewangi, nyuci, ngewangi, jemur, yang bisa melakukan itu yang bukan pejabat. Kalau pejabat pasti tidak bisa, atau kalau bisa tidak mau, berarti ya. Jadi punya suami kok ketika jenengan minimal jenengan nyuci jagong ini sebelah, gitu ya. Walaupun karo nonton YouTube, berarti ya. Tapi gelem lungguh ning kono sebelah, atau mendengarkan dengan sambil cerita apa suaminya duduk, gitu ya. Mondrak mantul, paham Mas? Ora berarti ya. Jadi kunci dari mengelola harapan kita adalah dengan syukur dan sabar. Syukuri segala kelebihan pasangan dan bersabar atas sedikit kekurangannya. Nah, adapun yang tetap kekeh, nah bahasa orang Bandung, memegang ekspektasinya bahwa suami itu harus begini. Berarti ya, suami itu harus qawwam, harus memenuhi semua nafkah keluarganya, harus tegak. Suami ini orang tok kesel berarti ya. Berarti walaupun keluar kerja nyampe rumah berarti ya, anak-anaknya pada nyambut ayah, abah berarti ya, main kuda-kudaan. Suami tidak boleh bilang capek berarti ya. Mestinya yang punya pegangan seperti ini itu sisi suami. Sisi suami mestinya berarti ya.
Nah, dari sisi istri itu melihatnya dari sisi lain. Artinya, oh, suamiku capek. Nah, maka anak di sini kuda-kudaan sama Umi dulu. Artinya, oh, Umi bisa tau? Artinya, enggak, kamu yang jalan-jalan kayak kuda. Nah, Umi yang bagian mecut. Artinya, nah. Jadi yang tetap kekeh memegang ekspektasi dan memilih berpisah karena kekurangan pasangan, atau ada yang enggan menikah karena tak kunjung menemukan pasangan yang sesuai harapan, maka selamanya ia tidak akan menemukan apa yang ia cari. Jadi jika kita ingin pasangan yang sempurna, maka saya sarankan jangan nikah. Karena sempurna itu hanya ada di surga. Karena inti menikah itu justru mengikhlaskan hati, menerima kekurangan, dan mensyukuri kelebihan. Itu intinya. Jadi menikah itu mengikhlaskan hati, menerima kekurangan, dan mensyukuri kelebihan. Syukur kalau bisa mensyukuri kekurangan dan lebih bersyukur dengan kelebihan. Wah, itu sudah levelnya jenengan sudah tidak akan pernah cemberut. Pokoknya melihat istri gimana saja bahagia. Jadi, melihat anak bagaimana, tetap bahagia. Anak kok ramai dang. Adik, kakak, sedang apa ini? Masya Allah, ini bapak luar biasa ini tadi ya. Anak masuk ke kamar mandi, air nyiprat keluar tadi ya. Loh, Masya Allah, airnya kok nyiprat ya Dik ya, tadi ya. Ini pintunya ditutup ya, pintunya ditutup tadi ya. Ustadz bisa begitu, ya kalau bisa begitu tadi ya. Ya kan perlu latihan tadi ya. Istri marah, Mas, Mbok kalau itu habis makan itu sampahnya langsung dibuang gitu. Gimana anak-anak akan bisa mencontoh menjaga kebersihan kalau bapaknya tidak bisa menjadi teladan tadi ya. Tenang tadi ya, tenang. Ustaz kok bisa ngasih contoh kalimat kayak begitu kan sok dengar itu kan. Sok dengar itu. Jadi maafkan aku ya. Sudah tidak ada maaf. Ya sudah habis Mi. Habis, engkau tak tukok keneh tadi ya. Nah, bisa tenang begitu tadi ya. Jadi ngadepi wanita yang marah atau yang ngomel itu kita jangan terlalu serius, Pak. Kalau terlalu serius menghadapinya, aku kira dihormati tenan iki, ora dihargai, menginjak-injak kehormatanku. Itu terlalu serius tadi ya. Jangan terlalu serius ya. Tenang tadi ngadepi wanita itu harus tenang tadi ya. Dilihat aja. Kamu kalau marah kok cantik tadi ya. Masya Allah tadi ya. Cantik kamu bayar kan ya. Nah kira-kira begitu Bapak Ibu, semoga dibahagiakan dalam rumah tangganya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, saya persilakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ada. Ada Ibu? Tidak ada. Oh tidak ada. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Oh tidak ada juga. Kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga keluarganya dibahagiakan, diberkahi rezekinya, usahanya, dan anak-anaknya. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى